Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Anugerah Sekolah Budha Sehat Universitas Gede Waluyo. Perkenalkan, saya Setio Nugroho, guru SMA Negeri 1 Demak, akan menyampaikan best practice sekaligus praktek-praktek pembiasaan lingkungan terbaik yang ada di sekolah kami dengan judul Eco Daring School, EDS Sekolah Mitra Lingkungan, pengembangan Sustainable Development, miniatur pengelolaan relasi lingkungan terpadu, terintegrasi jaringan informasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan karakter lingkungan di SMA Negeri 1 Demak. Strategi Eco Daring merupakan salah satu strategi pembelajaran yang terintegrasi di dalam pembiasaan dan komunitas praktis yang dapat diterapkan pada ekstrakurikuler program sekolah berbudaya lingkungan, sekaligus kombinasi pembiasaan karakter, kesiswaan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Latar belakang dari best practice ini diantaranya bahwa peduli lingkungan merupakan salah satu karakter luhur yang perlu diinternalisasikan kepada peserta didik. Lingkungan sekolah seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Dalam dekade ini, program Educational for Sustainable Development yang berorientasi pada pembentukan generasi berwawasan lingkungan dan lingkungan yang ekologis menjadi kebutuhan di setiap lembaga pendidikan untuk merealisasikannya, termasuk di SMA 1 Demak, di mana di beberapa tahun terakhir komitmen kita untuk terus mengembangkan praktek-praktek terbaik di sekolah berbudaya lingkungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang asli dan nyaman merupakan hal yang mendasar dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar yang nyaman, indah, serta menjadi sumber belajar peserta didik. Kita kolaborasikan dengan komunitas praktis yaitu Eco Daring untuk memberikan pengaruh yang positif di dalam budaya lingkungan, diantaranya melalui program P5, salah satu yang menjadi dasar dari kurikulum Merdeka saat ini. Nah, diantaranya itu juga bagaimana menciptakan sekolah yang nyaman, yang disiplin, yang sangat penting dalam rangka mencapai agar peserta didik dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja terbaik. Jadi ini adalah latar belakang terbentuknya strategi atau program Eco Daring di SMA Negeri 1 Demak. Permasalahan yang kita ungkap dalam best practice ini, yang pertama, bagaimanakah penerapan Eco Daring School, sekolah mitra lingkungan, pengembangan Sustainable Development, miniatur pengelolaan relasi lingkungan terpadu yang terintegrasi jaringan informasi dan penguatan profil pelajar Pancasila untuk dapat meningkatkan karakter lingkungan di SMA 1 Demak. Yang kedua, bagaimanakah hasil dari dampak dari pelaksanaan Eco Daring, sekolah mitra lingkungan pengembangan Sustainable Development, miniatur pengelolaan relasi lingkungan terpadu, terintegrasi jaringan informasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kader lingkungan di SMA Negeri 1 Demak. Tujuan dari best practice ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri peduli lingkungan, yang kedua meningkatkan kesadaran sosial praktek-praktek pembelajaran di lingkungan, yang ketiga meningkatkan keterampilan berelasi, membangun komitmen sadar lingkungan, yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan tanggung jawab tentang sadar lingkungan, yang kelima menumbuh kembangkan sikap disiplin lingkungan dalam perilaku kesehari peserta didik, yang keenam mengembangkan jaringan informasi untuk siar penyampaian pengembangan sekolah berbudaya lingkungan, yang ketujuh mengembangkan role model pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang kedelapan memfasilitasi dan memberikan wadah komunitas praktis sadar lingkungan bagi warga sekolah. Manfaat dari best practice ini untuk peserta didik diharapkan peserta didik memiliki kesadaran diri peduli lingkungan yang tinggi dalam pembelajaran dan pembiasaan peduli lingkungan. Peserta didik memiliki kesadaran sosial, keterampilan relasi dalam mengambil keputusan, tanggung jawab, dan sikap disiplin lingkungan. Kemudian bagi pendidik ini menambah pengalaman baru tentang strategi pembelajaran dan pembiasaan peduli lingkungan melalui Eco Daring sekolah mitra lingkungan menuju peserta didik berkarakter lingkungan. Kemudian dapat dijadikan referensi melalui jaringan informasi terhadap pendidik lain untuk menerapkan strategi pembelajaran dan pembiasaan peduli lingkungan dengan strategi Eco Daring sekolah mitra lingkungan. Bagi masyarakat ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pendidikan peduli lingkungan. Mengapa saya memilih Eco Daring? Di antaranya bahwa Eco Daring itu bisa menumbuhkan budaya peduli lingkungan, termasuk juga melatih siswa
untuk ikut terlibat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah peduli lingkungan sehingga menimbulkan sikap peduli, hemat energi, dan peduli lingkungan. Tahapan operasional dalam pelaksanaan ekodaring ini, yang pertama kita mulai dengan sosialisasi ekodaring, di mana kita memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terhadap komunitas praktis ini, yaitu ekosistem sadar lingkungan. Yang kedua, ada sebuah aksi nyata mulai dari perencanaan dari komunitas praktik ekodaring lingkungan kerjasama antara guru dan siswa melalui OSIS dalam rangka merencanakan program-program pembiasaan yang ada lingkungan. Yang ketiga adalah revitalisasi bank sampah. Bank sampah merupakan bagian yang cukup penting di dalam pengelolaan operasional pelaksanaan ekodarling, di mana bank sampah ini melayani pengalihan sampah juga untuk mengatur atau menjaga atau mengembangkan jiwa kepesertaan di masing-masing siswa di masing-masing kelas untuk pengumpulan sampah. Kemudian juga ada pengembangan komposting, di mana dari sampah-sampah organik dari kegiatan-kegiatan sekolah seperti semua dipungut melalui kelompok-kelompok komposting dikembangkan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya yang kelima, bekerjasama dengan proyek penguatan profil pendidikan Pancasila, bahwa semua proyek penguatan profil Pancasila diantaranya adalah mengembangkan budaya pengelolaan lingkungan melalui gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini jelas menjadi bagian terpenting dari tahap operasional dari kegiatan ini. Hasil dan dampak yang dapat dicapai bagi siswa menemukan minat untuk berkontribusi terhadap kepentingan atau mengontribusi terhadap pengelolaan lingkungan di sekolah, termasuk memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan diri dari apa yang sudah dilakukan tentang pengelolaan sampah dan melalui bank sampah, komposting, kemudian P5 itu melalui kegiatan nyata, melalui semacam kemampuan untuk menumbuh kembangkan lingkungan yang lebih terbaik lagi. Kemudian bagi dampak yang lain juga bisa memberikan kesadaran diri untuk aktif di dalam pengelolaan lingkungan. Ada peningkatan kesadaran sosial, ada peningkatan keterampilan relasi untuk mengembangkan budaya positif lingkungan. Bagi sekolah luar biasa. Dengan terbentuknya ekodaring school memberikan dampak bagi tumbuhnya budaya positif lingkungan yang ada di sekolah. Ada peningkatan sikap dan disiplin lingkungan, termasuk juga terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Meningkatkan penghematan sumber daya pengeluaran atau pengurangan sumber daya energi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional di sekolah, termasuk juga meninggalkan kesan kondisi belajar yang lebih nyaman, kondusif bagi semua warga sekolah. Kendala yang kita hadapi di dalam pelaksanaan strategi ekodaring ini adalah keterbatasan waktu, karena ini juga memerlukan waktu yang panjang untuk berpikir maju, dinamis. Kemudian juga keterbatasan dana, karena ini juga bagian dari pengembangan yang masih perlu dukungan yang luar biasa, termasuk juga sumber daya, sarana prasarana juga masih perlu peningkatan untuk menghadapi istilahnya pengelolaan ekodaring ini. Faktor pendukung kita kepala sekolah, guru dan pendidik yang luar biasa, semangat berkontribusi untuk mewujudkan Clean, Green, and Peace My School. Kemudian komunitas sekolah, Pemkab, terjalinnya kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam pengembangan sekolah, khususnya adalah pengembangan sekolah-sekolah berbudaya lingkungan. Rasa keingintahuan yang sangat besar dari siswa terlibat langsung, semangat untuk berbagi, melakukan praktek-praktek lingkungan yang ada di sekolah. Alternatif ke depan yang kita kembangkan, alternatif pengembangannya ada alternatif internal melalui Go Green. Jadi ada pemanfaatan spot-spot lingkungan yang nanti kita manfaatkan untuk mengelola ekodaring di sekolah. Kemudian School Green, ada program sekolah bersih, hijau dan rindang dan nyaman. Ini juga bagian dari manifestasi perwujudan inovasi-inovasi pengembangan ekodarling. Kemudian alternatif eksternalnya kita ada pengembangan sekolah mitra dan juga pemberdayaan sekolah binaan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari best practice ini, yang pertama untuk kesimpulan ada peningkatan peduli lingkungan dalam strategi ekodarling di SMA 1 Demak dengan dilakukan dengan 4 tahapan, mulai sosialisasi darling, ekodarling, revitalisasi bank sampah, kemudian komposting, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Rekomendasinya, yang pertama sekolah bisa menetapkan kebijakan dan penganggaran khusus untuk program sekolah berwawasan lingkungan. Semua warga sekolah yang terdiri pendidik dan pendidikan dan setelah didik saling bahu-membahu mensukses program seperti ini.
Yang ketiga, sekolah perlu bentuk teamwork yang hebat, yang kuat untuk mewujudkan sekolah berprestasi, berbudaya lingkungan dengan melakukan analisis kondisi internal dan eksternal. Ekodaring sudah pernah kami sampaikan dalam diseminasi di Diklat PTK, PTS, Best Practice, daring dari semua jenjang, kemudian juga Diklat penyusunan Best Practice juga pernah kami sampaikan, termasuk di Talkshow Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi, juga pernah kami sampaikan tentang program Ekodarling, strategi Ekodarling, termasuk juga di Diklat penulisan artikel koran. Ini juga pernah kita sampaikan secara daring terkait dengan praktek-praktek pengelolaan lingkungan melalui Ekodarling ini. Ekodarling atau ekosistem sadar lingkungan ini adalah salah satu solusi yang sangat adaptif yang dilakukan oleh Sekolah SMA Negeri 1 Demak. Hal ini bertujuan untuk kembali menggelorakan rasa kepekaan terhadap lingkungan yang kita ketahui sendiri salah satu masalah lingkungan di sekolahan adalah sampah. Nah, Ekodarling ini adalah jawabannya. Lebih dari itu, Ekodarling juga berkolaborasi dengan P5 Gaya Hidup Berkelanjutan. Jadi sampah dianggap tidak menjadi ancaman, justru di manajemen dan menjadi yang lebih menghasilkan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Gedang Litu Hayu Tias dari kelas 105 SMA Negeri 1 Demak. Menurut saya, sebagai seorang pelajar, dengan adanya program Ekodarling atau ekosistem sadar lingkungan yang merupakan kombinasi atau kerjasama antara pihak guru dan pihak siswa dengan proyek-proyek seperti pengelolaan bank sampah, pengelolaan composting, dan program P5 dengan tema kehidupan hidup berkelanjutan. Untuk pengelolaan bank sampah sendiri adalah program untuk menghimpun sampah-sampah yang ada di sekolahan dengan melalui kelas-kelas yang ada. Nah, setelah dikumpulkan, sampah-sampah tersebut akan dijual untuk menghasilkan nilai ekonomis. Lalu ada program composting. Program composting sendiri adalah program mengumpulkan daun-daun kering, sampah rerumputan untuk dijadikan pupuk kompos. Setelah jadi, pupuk komposnya akan dijual dan menghasilkan nilai ekonomis. Yang terakhir ada program P5 atau program penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema hidup berkelanjutan. Di sini saya sebagai seorang pelajar merasakan impact atau hal yang luar biasa. Di sini saya dilatih untuk memiliki sifat atau jiwa wirausahawan dan memiliki sifat peka terhadap lingkungan saya. Di sini kami diajarkan untuk membuat benda-benda seperti tas, pot, menggunakan limbah-limbah sampah. Nah, lalu kemarin juga bertepatan dengan momentum gelar karya. Nah, di sini kita itu bisa menjual hasil-hasil yang setelah kita buat seperti pot dan tas tadi. Nah, jadi menurut saya program-program tadi adalah program-program yang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Best practice kami, karya kami, kami sampaikan juga di laman kami di www.sma.sya.id. Jadi bisa Bapak Ibu untuk bisa akses terkait dengan karya best practice ini. Satu hal yang paling utama bahwa pembelajaran tidak dapat secara cuma-cuma, tetapi harus melalui langkah-langkah yang luar biasa. Menurut Abigail Adam, tetap berprestasi, tetap komitmen terhadap lingkungan. Salam lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.